Kalau semisal video ini hilang ya, atau channel ini dibekukan, berarti ada yang salah dengan polisi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sutria. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Semoga yang sedang mudik juga dalam keadaan sehat dan keluarganya di sana juga menyambut dengan baik kedatangan kalian, tidak menanyakan hal-hal yang aneh-aneh sebelum kalian mendapatkan itu, misalnya jodoh, pernikahan, ataupun hal-hal lain yang belum kalian dapatkan. Karena menurutku itu sangat mengganggu privasi. Kalian setuju kan? Setuju? Pasti setuju dong, karena itu ya, kalau sekarang yang ada dinikmati dulu, kenapa enggak ya kan? Yang lain, misalnya jodoh atau apapun itu, bisa didapatkan sesegera mungkin. Pokoknya suruh orang tua kalian, keluarga kalian doain aja yang terbaik gitu. Nggak usah banyak nanya gitu ya kan. Karena sangat mengganggu privasi kita sebagai anak ya. Jadi pada video kali ini kawan-kawan, aku akan memberikan sebuah berita yang mungkin tidak diketahui banyak orang, tapi ini sangat penting. Sebagai masyarakat Indonesia, kita juga harus mengetahui bahwa ada survei indikator yang bisa membuat kita itu tahu seberapa percaya sih kita kepada polisi gitu. Walaupun pada dasarnya kita ini tidak ikut dalam polling survei ini. Tapi minimal kita tahu seberapa banyak sih masyarakat yang tidak percaya ke polisi. Nah, jadi ini adalah berita yang di-share di Kumparan News pada tanggal 28 April 2022. Survei ini dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia yang namanya disebut survei indikator. Hasil rilisan ini yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui seberapa besar sih kepercayaan masyarakat Indonesia itu terhadap Polri ya, atau polisi. Jadi survei terbaru menunjukkan 23,4% masyarakat kita tidak akan melaporkan masalahnya kepada polisi. Sementara 8,3% tidak tahu dan 68,3% lainnya mengatakan akan melapor. Nah, hasil survei ini sangat menurun dibanding hasil survei 2010. Jadi 2010 itu sebanyak 77,9% masyarakat akan melapor ketika ada masalah ke polisi. Nah, sekarang tahun 2022 itu hanya 68,3% saja yang melapor. Jadi ada penurunan sekitar beberapa persen gitu. Jadi sekitar 23,4% itu tidak akan melapor ketika mereka terkena masalah. Nah, hal ini yang sering kita temui di sosial media seperti Twitter atau Instagram atau Facebook yang sering kita pakai ya. Itu ada tagar yang disebut percuma lapor polisi. Ya, ini sangat sering kita temui mengingat banyaknya kasus-kasus di Indonesia yang tidak terselesaikan dengan baik. Contohnya kasus pelecehan seksual, kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, bahkan kasus-kasus lainnya yang menurut kita penting itu tidak terselesaikan dengan baik seperti itu. Ada tren penurunan yang akan dilaporkan pada masalah. Nah, jadi di 2022 itu turun sekitar 68,3%. Ini menurut Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi. Selain itu ada pemaparan lain dari Burhanuddin. Dia menyatakan bahwa secara umum public trust atau kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat di survei tanggal 20 sampai 25 April 2022 itu menurun dibanding survei yang dilakukan pada tanggal 14 sampai 19 April. Hal ini dianggap wajar karena pemilih telepon lebih well informed dan kritis. Jadi selain survei lewat tatap muka, mereka ini juga melakukan survei melalui telepon ke masyarakat. Jadi nomornya itu random aja dipilih, terus di telepon masyarakat. Ini menurut si Burhanuddin ya, orang-orang yang diwawancarai melalui telepon itu katanya lebih informatif dibanding orang-orang yang diwawancarai tatap muka secara langsung. Jadi mereka dapat informasi apapun, apa sih sebab mereka tidak percaya polisi, kenapa mereka jadi nulis hashtag percuma lapor polisi. Nah, itu semuanya dijelasin lewat telepon. So, kalau semisal yang di tatap muka itu
kebanyakan tidak informatif. Jadi mudah-mudah tidak percaya aja gitu, tidak memberikan alasan yang jelas. Nah, jadi intinya tidak seinformatif yang dilakukan survei melalui telepon gitu. Sebagai salah satu bukti kenapa hashtag percuma lapor polisi ini sering viral ya, aku pernah punya klien, yaitu dia ini minta tolong buat ngurusin akun fake. Dia pengen tahu lokasi dan letak akun fake ini di mana, seperti itu. Nah, karena aku kekurangan kemampuan untuk itu, jadi aku hanya melakukan perlawanan dengan akun fake punyaku, supaya orang ini tidak mengganggu klienku lagi. Bahasa kitanya memberikan perlawanan juga. Tapi dalam konteks ini aku belum meminta klienku ini untuk melapor ke polisi, seperti itu. Jadi aku lakukan perlawanan dulu. Nah, setelah dapat emosi dari si pelaku fake akun ini, aku langsung sampein ke klienku bahwa pelaku ini mengancam gini. Nah, terus si klienku ini punya pemikiran nih buat lapor polisi. Nah, ya udah, kalau semisal mau lapor polisi ya silahkan, itu hak klien, hak kamu, kata aku gitu kan. Besok silakan dilapor, ceritain baik-baik bahwa gini-gini ceritanya. Takutnya nanti ancaman dia itu semakin menyebar, kataku. Nah, setelah keesokan harinya, dia lapor tuh. Setelah lapor, dia ngechat aku lagi. Terus begini respon dia setelah dia lapor ke polisi. Nah, kalian tahu sendiri kan bagaimana respon polisi. Entah ini benar atau enggak ya, yang jelas kalau menurut aku dari penuturan klienku ini menunjukkan bahwa polisi itu perlu bukti ancamannya ini sudah disebar atau enggak. Kalau semisal belum ada bukti, maka polisi nggak bisa ngurusin, nggak bisa bertindak. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya guys. So, dalam hatiku juga bertanya-tanya nih, apakah perlu bukti dulu? Apakah perlu tersebar dulu? Apakah perlu viral dulu nih suatu bukti atau suatu barang atau suatu produk yang mengancam orang supaya ditanganin gitu? Apakah perlu viral dulu? Apakah perlu viral dulu supaya harus ditanganin gitu? Well, kalau semisal semua kasus itu perlu viral dulu untuk ditanganin, maka ya udah, percuma lapor polisi itu semakin ditingkatkan. Hashtag percuma lapor polisi akan semakin naik karena mengingat polisi yang belum bisa mempercayai hal-hal seperti ini gitu loh. Hal-hal sepele aja mereka nggak bisa tanganin dengan baik, apalagi hal-hal yang sudah viral banyak. Kalau semisal kasusnya yang viral banyak naik semuanya, polisi pun akan kesusahan kan menanganinya. Nah, so ini apa ya, kalau menurutku evaluasi besar sih. Sebenarnya bukan evaluasi bagi polisi saja, jadi evaluasi juga kepada siapapun. Kalau semisal kalian punya masalah ya, kalau bisa kalian jangan lapor polisi dulu. Siapa orang pertama yang harus kalian lapor? Ya, orang yang perlu kalian percayai saja. Contohnya teman dekat, keluarga, atau orang-orang yang punya kemampuan bisa melawan balik orang yang mengancam nyawa kalian, orang yang mengancam identitas diri kalian. Karena percuma lapor polisi ya kan. Survei menunjukkan bahwa ya 23,4% masyarakat ogah lapor polisi kalau ada masalah. Nah, harapanku beberapa waktu selanjutnya kalian harusnya bisa nih meningkatkan persenan ini jadi 50%, bahkan 100%. Gak usah lapor polisi. Lapor kemana? Lapor kepada orang yang kalian percaya saja. Karena percuma lapor polisi. Perlu ini dulu bos. Nah, perlu ini dulu, ya kan? 世の中正しい方が勝つんじゃない。力を持った方が勝つんだ。 Kalau semisal video ini hilang ya, atau channel ini dibekukan, berarti ada yang salah dengan polisi. Karena video ini sifatnya bukan menghujat, tapi menyampaikan hasil survei dan pendapat aku secara pribadi. Dan ini buktinya ya kan, klien yang aku tanganin seperti itu. Kalau ada yang nanya, aku ini sebagai apa di posisi kalian ini? Aku sebagai media perlawanan untuk melawan balik orang yang sudah mengancam klienku.
orang yang sudah mengancam orang ini. Bagus kan membantu orang kan, melawan supaya dia ini gak kenapa-napa, biar nyawanya aman, dia informasi pribadi yang tidak tersebar, dan semuanya kembali jadi baik gitu. Itu yang aku mau gitu. Beberapa klien sudah aku selamatin guys. So bagi kalian yang punya sekiranya orang-orang yang mengancam diri kalian, orang-orang yang punya keinginan untuk menjatuhkan diri kalian, orang-orang yang menipu atau apapun itu yang ngelakuin kejahatan kalian, jangan lapor polisi dulu. Karena percuma lapor polisi, lapor kepada orang yang kalian percaya saja. Ingat selalu pesanku, jangan pernah lapor polisi duluan sebelum masalah itu viral. Kalau viral, baru lapor polisi. Oke, setuju? Setuju dong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Yusuf Ceria untuk terus mendukung channel Yusuf Ceria dalam mengembangkan konten-konten yang bermanfaat. Aku Yusuf Ceria, sampai jumpa di video berikutnya.